Dan di cerita ini, akhirnya Robi memutuskan untuk menemui Topan dan meminta maaf atas apa yang dia perbuat. Setelah Robi bertemu dengan Topan, dia menceritakan semua yang dia perbuat. Tapi untung saja Topan tidak memikirkan itu semua. Topan pun mengajak Robi untuk bertemu sama Nona Elin, sekalian meluruskan masalah itu, biar tidak ada salah paham lagi. Sesampainya di danau, Topan tidak menemukan Nona Elin. Dia hanya menemukan bodyguard-nya aja, dan Nona Elin menitipkan surat untuk Topan. Masalah pun selesai di sini, Robi dan lainnya menanyakan tentang uangnya Topan. Dan ternyata, uangnya Topan sudah dipakai buat beli rumahnya Lisa. Topan sengaja sendirian ke rumahnya Lisa, agar rencananya tidak berantakan. Dan Topan pun membeli rumahnya Lisa seharga 700 juta. Malam pun tiba. Topan yang melihat situasi yang tenang pun membuka dan membaca isi suratnya Elin. Dan ternyata, isi suratnya Elin adalah ingin melupakan Topan dan mengabarkan Topan kalau dia sekarang akan menetap di Jepang. Dan Elin sekarang berada di Jepang dan akan melupakan Topan dan memulai membesarkan bisnisnya dan sekalian mencari pengganti Topan. Dan ternyata Topan juga cinta kepada Elin. Tapi Topan gak mau berurusan sama pacarnya Elin. Makanya Topan lebih baik menghilangkan perasaannya ke Nona Elin agar semua tidak ada masalah lagi. Dan Topan bisa hidup dengan tenang tanpa adanya masalah. Sekarang Pak RT telah tinggal bersama Topan di rumah yang Topan beli dan sekalian mengangkat Topan sebagai anak angkatnya. Bukan hanya itu, Topan juga dilantik sebagai RT untuk mengganti Pak RT. Sekarang mereka pun hidup tenang tanpa masalah. Tapi penyesalan selalu datang belakangan. Kita yang udah curiga Topan, suka sama Nona Elin ternyata benar. Tapi sayangnya cinta mereka terlalu rumit untuk bersatu, sehingga mereka memutuskan untuk tidak bersama. Akankah Topan akan bergabung di anggota geng Porji lainnya? Sedangkan kita semua tahu, Topan sekarang adalah Pak RT. Lalu bagaimana nasib Elin ke depannya? Apakah dia sudah menemukan pengganti Topan? Terus di sini Robi telah dikasih uang. Hasil Lisa jual rumah buat modal usaha. Akankah Robi akan mencari Kak Zainab lagi? Usaha apa yang akan dibangun Robi setelah bulan puasa ini? Terus judul apa yang cocok buat cerita di bulan Ramadan? Kemungkinan besar kita akan bikin cerita sambungan dari episode ini. Tapi kali ini kita akan membahas tentang keseruan di bulan Ramadan. Biar kita tidak bahas tentang misteri aja. Mungkin kita akan membuat judul Ramadan Part Watun. Terus kita akan bikin acara perang sarung dan sejenisnya. Biar kita semua terhibur. Biar tidak semua episode tentang percintaan aja. Mungkin kalian udah bosen dengan kisah percintaan. Makanya kita akan coba bikin cerita tentang masa lalu di bulan Ramadan. Biar kalian ingat tentang masa kecil kita pas Ramadan dulu. Tapi kemungkinan Ramadan kali ini akan jauh lebih seru. Karena Pak RT kita sekarang adalah Topan. Topan kan cerdas, pasti dia bisa bikin kampung halamannya jauh lebih meriah. Tapi sayangnya, Topan tidak bisa mengikuti keseruan Robi dan lainnya untuk perang sarung. Karena masa seorang Pak RT ikut perang sarung kan? Kocak WKWK. Tapi kita lihat aja seperti apa keseruannya di bulan Ramadan besok. Terus bagaimana pendapat Pak Rungkat setelah tahu Topan adalah RT barunya? Sedangkan kita semua tahu, Pak Rungkat dari dulu cita-citanya jadi RT. Malah Topan yang penduduk baru jadi RT. Oke, kasian banget Pak Rungkat. Tapi kita semua nggak keberatan sih kalau Topan jadi RT. Karena dia lebih muda dan pemikirannya yang jauh lebih dewasa ketimbang Robi dan lainnya. Kira-kira kedepannya Topan akan suka kepada siapa ya? Sedangkan kita tahu semua cewek yang ada di kampung itu udah punya pasangan, kecuali si Zainab. Tapi tidak mungkin Topan menikung Robi. Bisa berabe urusannya kalau begitu. Jadinya, menurut saya sih Robi cepet-cepet aja nikahin Zainab biar nggak ketikung sama Topan. Hahaha. Tapi tidak mungkin Topan suka sama Zainab. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa makan dan minum. Terima kasih.